Silakan duduk. Salam. Baik. Puji nama Tuhan. Saya berterima kasih yang pertama sama Tuhan karena Tuhan sudah tibakan saya dengan selamat. Walaupun tadi tergopok-gopok karena saya habis ngecor dulu. Jadi gereja kami sedang membangun dak dan kantor gereja. Jadi tadi lagi ngecor, hari ini ngecor tangganya gitu. Jadi karena kebetulan saya ada di sana dan saya ikut bantu. Tahu-tahu udah jam 1. Pas ngecornya selesai. Makanya kuku saya agak hitam-hitam. Gak apa-apa loh, gak ada persoalan ya kan? Baik, terima kasih buat Senatika ya, yang mempercayakan hari ini berbagi kebenaran firman Allah bagi kami. Dan hari ini kita mau belajar satu bagian firman Allah yang sebenarnya saya sudah sampaikan ini di hari Minggu. Jadi kalau Gabriel sama Eko mungkin sudah tahu sekelumit. Saya hanya pengen tahu, ada di sini yang nggak hafal lagu sekolah minggu. Saya tanya, saya boleh jalan-jalan nggak? Boleh. Oh boleh. Iya. Soalnya saya nggak terbiasa. Kalau hafal diam begini kayak patung gitu. Ya. Coba siapa angkat tangan yang tidak hafal lagu sekolah minggu 5 roti 2 ikan? Angkat tangan jujur. Jangan nanti pas saya tunjuk kau betul-betul nggak hafal. Nah, 1. Nah itu hargai kejujuran. Nah itu banyak kali dulu. Sebetulnya niatmu masuk SPP apa? Bisa nggak hafal? Serba salah gue angkat tangan, diledekin, gue jujur, ternyata gue dihina-hina. Masa sama sekali nggak tahu? Yang hafal angkat tangan, yang hafal. Coba angkat tangan, gue kantor dulu. Boleh nggak? Gue kadang kelepasan ngomong gue dulu. Gak apa-apa ya? Coba yang hafal lagu sekolah minggu 5 roti 2 ikan. Coba. Caranya dulu. Iya, tahu. Iya. Terserah lah. Siapa aja yang mau nyanyi dah? Ayo. Yang hafal. Ayo. Cindy, ayo. Ayo, sweet. Ayo, oke. Satu, tiga. Ulang lagi pakai mic. Karena firman Tuhan hari ini saya mau ambil tentang cerita ini. Ya. Matius pasal 14 ayat 15 sampai 21. Matius pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan yang buat kita semua. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saya ulangi ayat ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Saya ulangi. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang.
Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya dengan kata lain, kalau laki-lakinya 5.000, yang nikah 2.500, berarti perempuannya ada 2.500 sebagai istri. Taruh kata anak dimediumkan 2, ya, 5.000, berarti 10.000. Tambah yang jomblo, ya, karena pasti ada di situ yang belum nikah, ya, yang udah punya pacar atau apa terserah, ya kan? Anggaplah 2.500 lagi, ya, berarti kurang lebih 12.500 orang. Dan pada saat itu keadaannya adalah hampir malam. Matius mencatat dengan baik posisi mereka pada satu tempat yang sunyi. Kalau sudah Brial sama si Eko tahu gembalanya di mana dia praktek itu tukang makan. Iya, makanya lihat bodi saya, ya, sesuai. Inilah kejujuran, ya kan? Iyalah. Kalau lu makan banyak gak gemuk itu gak jujur. Benar. Nah, tapi kalau gua makan banyak, bodi kayak gini, jujur, ya kan? Sesuai. Siapa di sini yang makan banyak tapi kurus? Periksa. Di perutmu daging, di perutmu itu cacing atau anak apa? Ya. Pada saat itu sunyi, dan dikatakan di sana mereka kelaparan, kecapean. Mungkin sama dengan kalian kelaparan karena lagi puasa. Sampai gua tadi pengen minum gua gak jadi karena katanya kalian puasa, gua kan gak enak ya kan? Yang ada tenggorokan kalian lihat gua minum gini. Kalau itu bening katanya tenggorokan, hilap. Sampai gua gak jadi minum ke kopi padahal gua kan ngantuk ya kan? Gitu. Mereka sedang capek, lelah, lapar. Datang murid-muridnya. Guru, suruhlah mereka pergi ke desa-desa untuk cari makan. Di sini poin yang saya mau garis bawahi. Kadang-kala sebagai murid Kristus, mereka merasa dekat dengan gurunya. Sama juga seperti kita. Kadang-kala karena kita merasa status kita sudah jadi hamba Tuhan, kita merasa dekat dengan Tuhan. Lalu dengan enaknya bilang, Tuhan, suruh mereka pergi cari makanan. Biar kita duduk nyantai di sini. Kadang-kala hamba-hamba Tuhan zaman sekarang pengennya begitu. Duduk nyantai, persiapkan khotbah, ya, persiapkan khotbah, jemaat banyak, lalu tiap hari Minggu persembahan juta-juta, perpuluhan juta-juta. Ya, saya punya 23 anak asuh. Saya nggak punya banyak duit. Nggak punya banyak duit. 23 anak asuh saya, dan total kalau seluruhnya sudah ada 56. Dan bersyukur dari 56 sudah ada yang menjadi
salah satu direktur utama perusahaan. Anak yang miskin, sekolah gratis pun gak mampu, Tuhan izinkan saya jadi gembalanya. Apakah saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan, suruh pergi mereka cari makan. Kekasih-kekasihku, kalau kita belajar dari Efesus pasalnya yang keempat, apa di sana dikatakan? Karunia jabatan. Satu. Gak tahu karunia jabatan. Kali gitu. Satu. Gembala. Astagfirullahaladzim. Guru. La ilaha illallah. Gembala. Rasul. Dua, nabi. Tiga, gembala. Empat, penginjil. Lima, guru. Tapi saya mau sampaikan, kelima-lima itu tidak semua orang dapatkan jabatan itu. Kenapa? Karena itu adalah karunia. Dan saya mau sampaikan buat kita sekalian, karunia Tuhan itu ditujukan buat Anda dan saya saat ini. Amin. Jangan cuma amin, beri kemuliaan buat kita. Anda berbeda di pemandangan Tuhan dari semua orang, karena Anda terpilih untuk mendapatkan karunia itu. Nobody knows ke depan kita mau jadi apa. Tapi persoalannya adalah waktu kita memahami bahwa hidup kita adalah orang-orang yang dipanggil dengan satu karunia, maka genapilah apa yang Yesus sampaikan bagi murid-murid. Apa dikatakan di sana? Beri mereka makan. Mana Pak ya? Sudah terangkat Pak ya? Matius 14 Pak ya? Ini. Nah, kata Yesus kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Lanjut. Kamu harus memberi mereka makan. Jangan pernah bilang, Pak Pendeta, saya masuk STTIK karena saya cita-cita jadi PNS. Baca di Alkitab baik-baik. I'm so sorry to say this. Efesus pasal 4 ayat 12 tidak ada bilang salah satu karunia itu adalah PNS. Nggak ada karunia itu, nggak ada. Jadi jangan pernah bangun motivasi hidupmu masuk STP jadi PNS. Mendingan kau pergi saja. Saya serius ngomongin. Kami dulu satu angkatan 75 mahasiswa studi teologi. Saya
STT di STA Jember, Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Tahun 91 kami masuk 75 orang. Waktu itu baru kebangkitan rohani Indonesia tahun 90, dari mulai tahun 89 90, karena kedatangan seorang Reinhard Bonnke ke Indonesia. Banyak yang dimenangkan untuk Tuhan. STT penuh pada masa itu. Satu angkatan saya 75. Prodi teologi. Wisuda cuma 7. Wisuda 7 orang. Amin deh. Kemana 68? Kebuang, kelempar, terusir. Kenapa? Tidak menyadari karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Dan saya bersyukur dari 7 mahasiswa itu, saya salah satu ada di dalamnya. Dan waktu saya tingkat 3, saya bilang sama Tuhan, waktu saya berpuasa 3 hari 3 malam. Saya nggak tahu di sini ada 2 puasa 3 hari 3 malam. Nggak ada. Kalau di STT Jember ada. Setiap tahun itu sebelum penamatan, sebelum diutus untuk ke tempat praktek masing-masing, kami akan puasa 3 hari 3 malam. Jadi tingkat 3, saat puasa 3 hari 3 malam, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sebelum saya keluar dari STT, berikan saya tanda. Karunia jabatan apa yang Tuhan mau beri buat saya? Jangan pernah bilang Tuhan gak bisa berikan tanda itu. Jadi saya berharap sebelum engkau keluar, jangan pernah tadi yang tingkat 3 nyanyi, dengan hebat. Menjelang kau keluar dari STT ikat, kau nggak tahu mau jadi apa. Saya bilang sama Tuhan, tunjukkan saya tanda. Dan genap 3 tanda yang Tuhan beri bagi saya untuk menjadi seorang gembala. Dan puji Tuhan, Tuhan genapi. Nanti hari Jumat, tanggal 15 Oktober, ulang tahun pelayanan gereja kami yang ke-26. Jadi saya merintis tanggal 15 Oktober 1995. Saya merintis Jumat. Saya belum lulus di situ. Saya lagi menulis skripsi. Tapi Tuhan percayakan untuk menangkan jiwa-jiwa. Saya punya apa? Gak punya apa-apa. Saya didukung orang tua? Tidak. Walaupun mungkin keberadaan orang tua kami cukup mampu, tapi saya tidak didukung oleh orang tua. Bahkan dengar suara saya? Oke, baik. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Kau izinkan saya sebagai gembala, tolong pelihara saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, izinkan saya menggenapi apa yang Tuhan bilang kepada murid-muridnya. Jangan biarkan mereka pergi. Kamu yang harus memberi makan. Pemahaman yang pertama yang kita mau belajar hari ini adalah bahwa tugas panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan
Itu adalah menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Gak usah jauh-jauh. Kalau di sini di asrama, jadi berkat kau buat teman sekamarmu. Kadang-kala satu asrama punya makanan, makannya ngumpet-ngumpet di dalam selimut lagi. Gue ngalamin itu. Puji nama Tuhan, kebetulan saya adalah anak dari keluarga yang divorce atau bercerai. Jadi saya punya matahari dua, ya, satu bapakku, satu mamaku. Nah, kebetulan dua-duanya Tuhan baik, berkati dua-duanya. Ya, satu pada masa itu adalah dia punya jabatan Komandan Kodim Jakarta Timur dengan pangkat Letnan Kolonel. Mama saya itu adalah golongan staf di Pertamina pada masa itu. Jadi waktu saya berangkat STT, saya nggak mengandalkan sponsor. Saya berangkat biaya sendiri, ya. Tiap bulan itu saya atur. Kebetulan dua orang tua gue bisa gue atur, ya. Pak, Bapak ngirim awal bulan ya? Iya. Telepon Mama, Mama ngirim pertengahan. Kok bisa? Iya. Biar aku nggak kehabisan uang. Nurut aja. Bapak ngirim awal bulan. Tanggal 15-16 gue udah dapat transfer lagi nih, BNI, ya kan? Tapi nggak cuma itu. Mamaku sungguh bersyukur kalau anaknya yang hilang ternyata kembali lagi. Saya punya latar belakang yang cukup unik, ya. Saya pecandu narkotik. Saya mantan Mr. G. Tahu Mr. G? Hah? Lu kok pada bengong sih? Apaan Mr. G? Masih polos. Lu kalau polos jangan polos-polos dulu. Mr. G itu gigolo. Tahu gigolo? Gak tahu juga. Kebangetan lu. Kalau lu gak tahu gigolo. PSK-nya cowok. Oh, baru sadar. Telak, Saya pernah jadi Mr. G kurang lebih 10 bulan di Bali. Saya pernah tinggal di Bali. Dengan demikian, mamaku bersyukur kalau anaknya kembali. Dan ternyata saya mendapat panggilan. Yeremia pasal 6 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Siapakah yang akan aku utus? Maka jawab, ini aku Tuhan, utuslah. Itu gak masuk di otak gue. Dan akhirnya setiap saya pertengahan bulan waktu di STT, mama saya kirim, saking sayangnya, itu kirim kopi 2 kilo, gula bisa 5 kilo, setiap bulan. Biskuit Pongguan, itu bisa 2-3 kali. Sabun, wah dulu, itu zaman-zamannya Attack, yang paling mahal dulu Attack, nggak tahu sekarang. Attack itu dulu, anak STT boro-boro Attack. Sabun cap tangan yang batangan. Saya udah pakai Attack. Dan kalau sekali ngirim, mama saya ngirim itu 2 kilo sebulan. Odol melipat. Tapi apa? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau seperti ayat ini. Jangan suruh mereka pergi. Kamu yang harus memberi makan. Makanya saya nggak pernah tahu kapan paket saya datang. Karena apa?
teman-temanku yang tahu jadwal paket gue datang kapan. Teman-temanku biasa bilang begini, udah tanggal berapa sekarang? Tanggal 4. Belum, masih lama. Kalau udah pertengahan, udah tanggal berapa sekarang? 15. Kalau nggak besok, lusa datang paketnya Sioto. Udah siap itu mereka. Kenapa? Langsung mereka berebut. Yang mau minum kopi, ya minum kopi, minum teh, ya minum teh, makan biskuit, ya makan biskuit. Semua dihabisin. Pemahaman yang harus dimiliki oleh setiap hamba Tuhan adalah yang pertama, bahwa hidupmu harus jadi berkat bagi lingkungan sekitarmu. Bukan jadi berharap orang dapat memberi kepadamu. Apa yang dikatakan kitab Yeremia? Usahakanlah kesejahteraan Kota di mana kamu aku kota buang. di mana kamu aku buang. Karena Kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan. Kesejahteraanmu. Jangan kebalik. Usahakan dulu kesejahteraan kota itu, maka nantinya kau akan sejahtera. Tenang aja. Kapan waktunya Tuhan yang tahu. Bukan dulu kau yang sejahtera baru kota sejahtera, enggak, kebalik. Yang kedua, dikatakan di sana apa? Guru, yang ada pada kami cuma 5 roti, 2 ikan. Masuk logika untuk dibagikan 12.500 orang? Tidak. Kalkulasi manapun sampai otakmu bocor, nggak akan bilang itu. Pemahaman yang kedua adalah sekecil apapun potensi hidupmu, sekecil apapun talenta hidupmu, sekecil apapun kapasitas hidupmu, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Amin. Amin. Makanya jangan merasa minder. Aduh, gua nggak bisa apa-apa. Aduh, gua nggak bisa. Semua aja terus adu. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Waktu seorang Daud bilang gini sama Tuhan, kejadianku dahsyat, direkam di dasar bumi yang paling dalam. Pernah kita sadar potensi hidup kita? Saya bersyukur saya bukan orang yang minder. Kenapa? Karena saya tahu benar potensi saya seperti apa, walaupun saya mantan narkotik. Saya di gereja bisa semuanya. Saya bisa ngecat, saya bisa pasang listrik, instalasi listrik saya tahu, saya bisa. Saya bisa jadi soundman. Tadi mau juit, berarti ada yang masalah tuh, setelannya nggak benar. Saya bisa bikin mic begini, nggak noise, nggak feedback. Apa dari dulu saya punya kemampuan itu? No. Kecil. Saya nggak pernah tahu potensi hidupmu masing-masing, kapasitas hidupmu masing-masing, saya nggak pernah tahu. Tapi ingat, sekecil apapun potensi hidupmu,
itu bisa mendatangkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Yang ketiga, dikatakan di sana dalam ayat selanjutnya, lalu Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Hey, come on church. Sekecil apapun potensimu, jika ingin engkau dipakai dengan dahsyat dan luar biasa, bawa potensimu itu sama Tuhan. Jangan merasa sombong, gua bisa. Jangan pernah merasa belagu, gua mampu. Tuhan hajar kau. Tapi bawa potensi itu, seberapapun besarnya, kecil pun dia, bawa sama Tuhan. Tuhan, ini potensiku, pakailah. Saya nggak pernah nyangka saya bisa keliling Indonesia. Saya nggak pernah tahu saya bisa KKR di hadapan ribuan orang. Ada yang dari Kalimantan Barat sini? Ada yang dari Kalimantan Barat? Oh iya. Dari mana? Hah? Sintang. Sintang di mana? Nah, dia bingung, dia takut nih. Karena saya 8 kali di Sintang. Hah? Oh, Merakai. Oh, oke. Saya sudah hampir ke seluruh Sintang. Putus Sibau, Nangapino. Saya sudah ke sana. Merah Air. Mungkin dia sendiri pernah dengar Merah Air. Pedalaman Kapuas, masih masuk ke dalam 1,5 jam naik speedboat, bukan naik perahu, speedboat. Saya pernah 17 jam naik motor masuk ke Tanjung Asam. Naik motor, ngapain? Cuman untuk cari jiwa dan bawa berkat buat mereka yang ada di pedalaman. Kurang kerjaan? Enggak. Gua bukan kurang kerjaan, tapi Tuhan sedang utus gua buat mereka. Amin. Amin. 17 jam ya. Siapa yang pernah naik motor 17 jam? Touring. Masih mending kalau jalan mulus. Kalau masuk ke Tanjung Asam, ada masanya kita naik motor, tapi ada kalanya motor naik kita. Nanti maksud gue, karena kita harus melewati sungai yang gak ada jembatan, mau nggak mau motor naik kita. Mau nggak mau. Saya pernah dipercayakan melayani di suku Anak Dalam, Sumatera Selatan. 5 kali saya ke sana. Perjuangannya cukup berat. Setiap masuk ke sungai, itu haleluya. Kenapa? Tahu Pacet? Tahu. Tahu Pacet? Nggak tahu? Hah? Wih, kota banget tuh kalau nggak tahu Pacet. Nggak tahu ya? Lintah yang kecil itu. Iya. Itu kalau orang Batak bilangnya Pacet. Iya, ya. Karena katanya ya. Itu setiap turun aman, naik, udah pada kenyang mereka. Dan itu kami harus melewati 5 sungai dengan kapasitas seperti itu. Sambil bawa barang yang puluhan kilo, bahkan ratusan kilo. Si Eko mah kemarin, Mas Eko, kok ya receh. Sebelum si Eko ke Tumut, saya sudah ke Tumut. Gitu. Saya senang mengunjungi mereka yang ada di dalam rumah. Kenapa? Saya cuma bilang, Tuhan, ini kapasitas, ini potensi. Dan ternyata Tuhan bawa saya
dalam satu pengalaman pelayanan yang luar biasa. Amin. Amin. Makanya potensi lu kecil jangan pernah minder. Bawa sama Tuhan, Tuhan mau pakai untuk sesuatu yang dahsyat. Amin. Terakhir, perlas. Dikatakan di sana, setelah itu Yesus ngapain? Yesus ngapain? Menghadap ke langit, mengucap. Setelah itu ngapain? Kasih ke murid-muridnya. Semua. Dalam pelayanan kita, biarkan Tuhan bekerja dengan kemampuannya, dan jangan pernah engkau bekerja andalkan kemampuanmu. Biarkan Tuhan bekerja dengan kedahsyatan kuasanya. Biarin. Kerjakan bagianmu, kerjakan. Biarkan Tuhan yang kerjakan bagian dia. Karena bagian dia gak akan pernah kita mampu lakukan. Yesus cuma bilang, Bapa berkati, kasih. Bahkan dikatakan mereka makan sampai kenyang dan lebih. Mau melihat mujizat Tuhan? Mau? Mau melihat kedahsyatan tangan Tuhan dalam pelayananmu? Amin. Mau? Kerjakan bagianmu, biarkan Tuhan kerjakan bagianmu. Amin. Makanya kalau kau mau melayani sungguh-sungguh. Tapi melayani sungguh-sungguh juga bukan jadi sok-sok suci. Tiap datang ke gereja praktek weekend berdoa terus. Kagak laku di gua sama kayak gitu. Bener. Tanya si Gabriel. Saya gembala istilahnya serius. Tanya aja. Kemana-mana pakai celana pendek, pakai kaos yang sudah sobek-sobek lagi. Iya. Tidur bareng di lantai sama. Saya cuma bilang sama mereka, Gabriel sama Eko. Saat mereka praktek pertama kali, saya bilang sama mereka, Pak, status kita sama. Tidak lebih, tidak kurang saya sampaikan. Status kita sama. Sama-sama hamba Tuhan. Cuman jabatan doang yang membedakan. Lu mahasiswa praktek, gua gembala. Cuman itu doang. That's all. Gak ada lebih. Status sama hamba Tuhan. Makanya kalau gua khotbah di mimbar, si Gabriel ya khotbah juga di mimbar hari Minggu. Apa gara-gara dia mahasiswa yang baru tingkat 1, tingkat 2 nggak khotbah di mimbar? Statusnya kan sama. Si Eko khotbah di mimbar. Untung nggak ada gua. Coba gua aja. Nggak ada gua aja. Hahu. Ya. Gimana ada gembalanya? Ya kan? Pak, saya khotbah. Jadi ngapain? Mau nyanyi kalau di khotbah. Status sama. Tinggal apa? Tinggal bilang, Tuhan, aku mau khotbah. Gua nggak pintar ngomong. Tolong Tuhan urati. Amin. Pimpin aku dengan Roh Kudus. Amin. Saya dengan yakin dan percaya mau bilang, Tuhan akan nyatakan mujizat dalam khotbah-khotbahmu. Amin. Mari renungan kita pada saat ini. Tuhan mau pakai engkau semua dengan luar biasa dan dahsyat. Dengan segala kapasitasmu. Minim mungkin secara manusia.
Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kau lakukan tugas panggilanmu, maka Tuhan akan lakukan tugasnya untuk menyatakan kedahsyatan demi kedahsyatan dalam pelayanan kita. Amin. Kita tundukkan kepala.